Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Indriani dengan NIM 220504006. Nah, di sini kita akan membahas tentang penduduk pengungsi Rohingya, yang mana tugas ini untuk memenuhi tugas hukum internasional. Baik, kita langsung saja. Yang pertama itu ada asal mula pengungsi Rohingya, dan kemudian ada tinjauan pengungsi Rohingya, kemudian ada fakta pengungsi Rohingya, dan terakhir ada peran pemerintah Indonesia terhadap pengungsi penduduk Rohingya. Nah, yang pertama itu asal mula pengungsi Rohingya. Nah, di sini kita akan membahas tentang penduduk pengungsi Rohingya. Nah, dilansir dari Al Jazeera, asal-usul Rohingya ini dibawa oleh pemerintah Inggris melalui migrasi besar-besaran dari India dan Bangladesh ke Myanmar sekitar tahun 1824 sampai 1948. Nah, menurut Human Rights Watch atau HRW, imigrasi dianggap sebagai imigrasi internal karena berbagai tindak kekerasan yang diterima Rohingya di Myanmar. Itulah yang mendorong mereka mengungsi ke sejumlah negara. Lebih tepatnya itu Aceh yang menjadi tujuan utama pelarian mereka. Akan tetapi akhir-akhir ini warga Aceh juga malah semakin menolak kedatangan mereka. Nah, Rohingya itu adalah sekelompok etnis mayoritas Muslim yang telah lama tinggal di Myanmar. Juga bahasa dari umum orang Rohingya tersebut tuh berbeda yang digunakan dengan Myanmar, atau disebut dengan Ruwainya. Nah, salah satu datangnya dia ke Indonesia itu membuat masyarakat menjadi sangat terganggu, tapi keberadaan mereka juga diakui sebagai salah satu dari 135 kelompok etnis resmi di Myanmar. Kewarganegaraan mereka juga sedikit ditolak sejak tahun 1982. Nah, yang kedua itu tentang tinjauan pengungsi Rohingya. Nah, menurut pemberitaan terkait dengan si minoritas Rohingya Myanmar, itu menurut laporan PBB hingga Desember 2017, jumlah pengungsi Rohingya mencapai 515. Nah, perlindungan pengungsi Rohingya dalam perspektif hukum internasional dan hukum Islam. Perlindungan pengungsi di bawah hukum internasional itu diatur dalam Konvensi tahun 1951 dan Protokol tahun 1967 yang mengatur prinsip-prinsip dan hak dan kewajiban pengungsi. Nah, prinsip yang terdapat dalam Konvensi tahun 1951 juga secara implisit tercantum pada pasal 3 Konvensi Anti Penyiksaan, pasal 45 ayat 4 dari Konvensi Jenewa keempat tahun 1949, pada pasal 31 dari Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik tahun 1966, dan instrumen hak asasi manusia lainnya. Kemudian dalam arti sebuah negara belum menjadi anggota konvensi tahun 1951 harus menghormati prinsip. Kemudian ada yang ketiga itu peranan pemerintah Indonesia, yang mana itu dalam melindungi pengungsian Rohingya itu di Aceh. Status keberadaan perlindungan pengungsi terkait dengan HAM jalan
memilih jalan untuk menjadi pencari suaka, bahkan menjadi pengungsi. Mereka jelas tidak mendapat perlindungan yang layak dalam persoalan HAM. Seperti pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia untuk mencari suaka, terdapat beberapa wilayah di Indonesia, Aceh, juga di Medan, Kepulauan Riau, hingga Banyuwangi, Jawa Timur. Nah, kabarnya penduduk Rohingya ini akan dipindahkan ke wilayah Galang. Nah, kemudian hukum internasional pemberian status pengungsi berimplikasi pada harus dilakukannya prinsip-prinsip perlindungan terhadap pengungsi yang telah diatur dalam Konvensi Jenewa mengenai status pengungsi tahun 1951. Nah, konvensi tersebut mengatur prinsip dasar yang harus diterapkan di dalam penanganan pengungsi, sedangkan menurut hukum internasional Indonesia belum ada instrumen hukum yang memprehensif dalam menghadapi masalah ini. Indonesia belum memiliki regulasi hukum yang jelas dalam menangani masalah pengungsi lintas batas negara. Negara yang telah meratifikasi Konvensi Wina 1951 dan Protokol tahun 1967 tentang pengungsi, pemerintah Indonesia tidak mempunyai kewajiban dan kewenangan dalam melakukan tindak internasional mengenai pengungsi ini secara lebih lanjut. Hanya dapat menampung dan memberi fasilitas yang dibutuhkan oleh pengungsi Rohingya atas dasar kemanusiaan menurut yang ditindaklanjut dan proses dari pihak UNHCR. Nah, yang terakhir yaitu tentang fakta pengungsi Rohingya. Nah, menurut sejumlah pengamat pendukung rencana pemerintah Indonesia yang bakal mengembalikan para pengungsi Rohingya di Aceh ke negara asal, menurut alasan Wapres Ma'ruf Amin usulkan tampung pengungsi Rohingya di Pulau Galang, Kepulauan Riau. Nah, pemerintah terus mencari solusi untuk menyelesaikan masalah pengungsi Rohingya saat berada di Aceh. Salah satunya membuka opsi menampung pengungsi Rohingya di Pulau Galang. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah sedang membahas isu Rohingya yang sudah berada di Aceh dan akan berkoordinasi dengan Badan PBB yang menangani pengungsi UNHCR. Nah, sejumlah imigran etnis Rohingya yang dipindahkan dari pantai Ujung Kareung pantai Ujung Kareung Sabang berbasis untuk pendapatan di tempat penampungan sementara di gedung ex kantor imigrasi Aceh pada bulan 11 tanggal 23 bulan 11 2023 kemarin. Nah, sebab menurut peneliti ASEAN dari Badan Riset Inovasi Nasional BRIN, Andrian Elizabeth, personal pengungsi Rohingya sudah mengganggu situasi domestik di dalam negeri, apalagi dalam waktu dekat Indonesia akan menggelar pemilu yang dikhawatirkan akan menambah beban dalam memecah konsentrasi aparat keamanan. Faktanya, selama beberapa dekade warga Rohingya, karena mereka tidak memiliki kewarganegaraan, tidak ada jalur legal yang memungkinkan pengungsi Rohingya itu untuk berpindah-pindah. Nah, lebih dari 70% pengungsi Rohingya juga mendarat di Indonesia selama sebulan terakhir, yaitu perempuan dan anak-anak. Selama beberapa dekade juga warga Rohingya menderita penderitaan ekstrim di Myanmar. Mereka tidak diberikan akses terhadap kewarganegaraan dan kemudian pengungsi Rohingya mengetahui dan selalu diingatkan oleh UNHCR bahwa mereka adalah
tamu di Indonesia dan wajib mengikuti hukum serta adat istiadat yang berlaku di negara tersebut. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah tutur kata. Sekian dan sampai jumpa.